senang saja. Shalom, salam sejahtera. Kita ketemu kembali di latar belakang air terjun yang tidak terlalu besar, tapi sangat menarik. Hari ini saya mengajak kita semua untuk membaca Mazmur 137, Mazmur 137 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Dan bagian ini berbicara tentang di tepi sungai-sungai Babel, di sanalah kita duduk sambil menangis apabila ia mengingat Sion. Pohon-pohon, pada pohon-pohon ganda rusa di tepi itu kita menggantungkan kecapi, sebab di sanalah orang-orang menawan kita, meminta kepada kita memperdengarkan nyanyian, dan orang-orang yang menyiksa kita meminta nyanyian sukacita. Nyanyikanlah bagi kami nyanyian dari Sion. Bagian selanjutnya bisa kita baca bersama-sama. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang persiapan yang Tuhan Allah lakukan untuk menyambut kedatangan anaknya. Saudara-saudara, apa yang dibuat atau apa yang terjadi, ayat-ayat yang saya baca tadi berbicara tentang pembuangan di Babel yang dijadikan sebagai budak. Ini penderitaan yang tak tertuliskan. Kemudian ada bait Allah yang sudah dihancurkan, dan tidak ada lagi pengorbanan, tidak ada lagi imam yang menghadap Tuhan bagi bangsa Yahudi. Melalui penderitaan dan tragedi serta kepedihan dari bangsa yang hancur ini, dari sanalah asal terungkap maksud Allah tentang kedatangan anaknya. Saudara-saudara, bagian ini berbicara tentang 3 hal yang timbul dari seluruh kejadian, seluruh kepedihan, seluruh kehancuran, dan penderitaan umat Allah. Karena itu, merenungkan kebenaran ini saya ingin berkata bahwa mari kita belajar bahwa tidak semua penderitaan akan membawa kehancuran. Efek dari penderitaan mestinya bisa mengantar kita, bisa membawa hidup kita, bisa mengalami keadaan-keadaan yang lebih bagus, yang lebih baik, dan yang lebih luar biasa. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka berada di dalam penderitaan, dalam pembuangan, dan berbagai situasi yang sangat berat. Hal yang pertama ialah sesudah semuanya itu terjadi, maka untuk selamanya bangsa Israel itu menjadi bangsa yang menyembah satu Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang menjadi pokok pertama berkenaan dengan pemazmur ini. Bahwa kita perlu menyimak semua penderitaan. Apakah penderitaan itu sesungguhnya akan membawa kita kepada sebuah pengalaman, yaitu persekutuan dengan Tuhan, menyembah Tuhan satu-satunya, menolong mereka di dalam segala penderitaan, dan kemudian membuat sejarah baru dalam kehidupan mereka. Kita bisa belajar bahwa Tuhan tidak pernah finish dengan penderitaan dalam kehidupan orang yang percaya. Itulah sebabnya mari belajar bahwa penderitaan kita pada waktunya ada jalan baru, ada tahun yang baru, ada pembukaan yang baru yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Apapun pergumulan kita, masa kini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita belajar bahwa tangan Tuhan tidak pernah absen menolong umatnya. Lalu hal yang kedua yang kemudian dialami atau terjadi dalam kehidupan bangsa Israel sesudah mereka menderita sedemikian rupa ialah bahwa setelah keluar dari sana, maka keluarlah peraturan-peraturan kitab suci. Apa yang bisa kita lihat dalam bagian ini ialah ada kitab Esra. Esra dengan segala ketokohannya dan segala kerohaniannya bekerja luar biasa dan kemudian memberikan kepada bangsa itu suatu pedoman yang betul-betul membuat mereka sangat berpegang kepada Tuhan. Jadi keluar peraturan SK dari kitab suci dan kemudian
menyimpulkan tulisan-tulisan suci dalam hal ini PL menjadi pengalaman-pengalaman khusus sebagai umat Tuhan pada bangsa ini. Saudara-saudara, karena itu di tengah-tengah penderitaan selalu ada kesempatan bagi kita untuk menyimak apa peraturan dan kebenaran-kebenaran yang berbicara tentang kehidupan mereka. Apa peraturan-peraturan atau hal-hal yang memang diatur oleh Tuhan untuk kita jalani dan alami. Dan kemudian apa peran Tuhan selanjutnya. Dan hal yang ketiga yang saya baca dalam bagian ini ialah bahwa setelah mereka menjalani masa penderitaan yang berat dan sulit, maka ini yang terjadi. Terbentuklah perhimpunan umat dari Tuhan. Terbentuklah perhimpunan umat dari Tuhan. Saudara, apa yang terjadi setelah kemudian mereka berkelana dengan segala penderitaannya? Saudara, satu perkara yang sangat menarik dalam sejarah ini ialah bahwa tidak ada lagi tempat pemujaan yang berkenaan dengan berhala-berhala. Tidak ada lagi selain kepada penyembahan kepada Allah yang hidup, Tuhan yang kekal. Ini terbentuk saat mereka sedang ada dalam pembuangan. Dan saudara, perhimpunan umat berada di dalam suatu konteks yang disebut sinagog. Mereka sungguh berada dalam suatu keadaan yang mungkin akan membuat mereka ada dalam kesatuan dan mengalami segala sesuatu, karena zaman itu sinagog itu menjadi pusat keibadahan mereka kepada Tuhan. Pusat pembacaan-pembacaan karena ada peraturan-peraturan atau ada perpustakaan di sana. Lalu kemudian ada kegiatan-kegiatan yang lain. Menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan ialah bagaimana kita menikmati persekutuan itu dengan Tuhan. Sangat spesial, sangat indah, sangat luar biasa. Keadaan-keadaan yang luar biasa ini terjadi setelah kemudian mereka ada di dalam kesulitan, penderitaan, dan kesusahan. Belajarlah dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa apapun penderitaannya, ada hal yang Tuhan ingin terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari penderitaan ini, bahwa penderitaan tidak akan menjadi akhir dari segala sesuatu, tetapi sebaliknya ada masa-masa baru yang Tuhan sediakan bagi kita. Terpujilah Tuhan yang mengasihi kita dan memberkati kita apapun penderitaan yang kita alami. Biar kiranya ini menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, umat Tuhan yang terus setia melayani Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom. Yesus, Engkaulah mata hatiku, dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan